Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Benar? Benarkah? Jadi kita banyak terluka tuh bagian dari kesombongan kita. Banyak sakit hati tuh tersinggung, jengkel, marah karena kita merasa harus dihormati, merasa terhormat. Tapi ketika kita jujur, Allah tahu nih, sholat saya tidak pernah khusyuk, pikiran kacau, mata tidak terjaga, ilmu cetek, masa lalu jelek, nggak cocok antara yang ditampilkan dengan yang asli, nggak sama solehnya di depan orang dan ketika sendirian. Itu kan Allah tahu. Hah? Ketika kita yakin Allah Maha tahu diri kita, itu akan membuat kita lebih tawadu. Nah, jadi PR kita memang susah orang tawadu itu kecuali yakin ke Allah. Yakin semua milik Allah, yakin semua ujian dari Allah dan dinilai oleh Allah, dan yakin Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Gak ada apa-apanya. Kita ini gak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya kecuali Allah yang menguatkan. Kita tidak punya apa-apa kecuali semuanya titipan Allah. Kita bodoh kecuali sepercik ilmu. Yang kita punya cuma dosa, aib. Kalau bisa begini, nanti asli itu tawadu. Nggak ada acting-actingan, tenang saja, nggak berat. Dia tidak merasa dirinya spesial. Mungkin orang menganggap, wah ini spesial, dia sih lempeng aja. Sibuk dengan apa yang Allah tahu. Juara ini nggak akan jadi sombong. Diangkat, diturunkan jabatan, nggak ada masalah. Yang penting barokah. Kebayang tidak hadirin? Ini yang bisa membuat orang bahagia. Kalau dia lebih sibuk, makanya tidak mudah orang jadi tawadu kecuali dia yakin ke Allah. Itu tawadu asli. Kalau belum yakin ke Allah ya bisa acting tawadunya itu. Bahkan supaya nambah-nambah keren dengan pura-pura tawadu. Perlu latihan. Terutama yang diuji oleh Allah, dikasih casing, ketua, pimpinan, direktur. Waduh, itu kan nempel terus so hebatnya. Dulu ya perusahaan itu saya merintis, memang begitu. Tapi nadanya nggak usah pakai. Udah gitu, tenang ya. Nanti saudara dicabut nyawa berhenti ngomong. Sudah pensiun mungkinkah sombong? Sombong juga. Tuh yang jadi direktur dulu anak buah saya. Udah kakek, udah nggak usah diomongin. Itu teh pengen diangkat. Kalau dulu enggak entunyuk oleh atau sakit cicing. Diam udah selesai. Itu semua ada garisnya masing-masing. Alhamdulillah tuh si ibu itu sesudah ikut pengajian kami, dia pakai jilbab. Apa ini ngaku-ngaku, ha? Berarti dia merasa dia yang mengubah. Enggak. Ibu itu pakai jilbab, doa orang tuanya, karena permintaannya, karena jeritan anaknya, nggak usah nebeng. Ini perlu diingatkan juga nih kepada semua yang di Darut Tauhid. Kalau ada lulusan Darut Tauhid, kemudian jadi apa gitu dikasih oleh dunia, oleh Allah, jadi tentara, polisi, jadi pejabat, ada jadi, jangan ikut merasa berjasa. Itu lulusan kami. Apa? Saudara apa? Hah? Di sini juga nggak ngasih contoh ya. Pelajaran saudara juga nggak ke hati. Jangan nebeng beken.
Bukan melupa-lupakan, Pak, dulu saya pernah pesantren di Darut Tauhid. Oh, alhamdulillah, berapa tahun? 3 hari. Oh, pesantren kilat. Ya udah, nggak apa. Kita nggak usah merasa bahwa orang sukses tuh karena pesantren di sini. Tidak boleh. Tidak boleh ngaku-ngaku. Jangan, karena bukan itu yang benarnya. Kita syukur kebagian pahala. Mungkin sepercik ilmu yang sampai. Nggak usah jadi kotor hati, ujub. Punya perusahaan, anak buahnya kemudian bikin usaha. Dia tuh dulu ogut ya, diem ogut ogut-ogutan. Kan ada yang kalau orang anak buahnya kemudian jadi punya usaha seakan-akan tetap anak buah sepanjang hayat. Nggak boleh. Atau kita senior, jadi dokter senior, ada dokter junior, kita udah tua ini jadi menteri, tetap menganggapnya teh anak buah, enggak boleh, hormat. Atau di sini, misalkan lama-lama ada yang jadi ulama besar, cicing, cep, jangan, dulu ikronnya saya ngajar, cicing kro, diam ya, enggak usah merasa berjasa, jangan merasa penting. Jangan merasa hebat, ini penyakit yang akan membuat kita ujub, melupakan Allah dan takabur, aba wastakbaro. Biasa-biasa aja lah hidup mah, nggak usah petantang-petantang. Kalau saudara ditakdirkan jadi pejabat, itu juga bukan sukses. Jadi pejabat itu adalah kurang mantap, adalah ujian, pasti berhenti. Nggak ada pejabat yang nggak berakhir. Skala apapun, mau jadi presiden, jadi raja, pasti berakhir. Mungkin ada yang berakhir jabatan, ada yang jabatannya masih, tapi barengan berakhirnya dengan berakhir hidupnya. Pasti berakhir. Mana Alexander the Great, maut. Namanya the Great, mati. Maka hidup mah nggak usahlah petantang-petenteng ya, biasa we. Kita ini hamba Allah, kita belajar dengan ikhlas, kita sungguh-sungguh berusaha bermujahadah mengamalkan, nanti ketemu kita dengan takdir kita. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini, jadi itu, tapi Allah yang ngatur. Kita sungguh-sungguh benar, berusaha benar, gitu aja sambil tunggu mati ya. Mungkin ada yang tanya Pak Jokowi, nggak kebayang atuh dari mebel jadi presiden, betul tidak? Iya kan? Nggak kebayang. Siapa yang tukang mebel sekarang jadi tukang tambal ban, nggak kebayang juga. Dan kita nggak usah pengen sama dengan orang lain, karena couplingnya beda-beda. Ini punten ya, kalau Agim suatu saat udah nggak ada nih, udah meninggal, jangan ngarep-ngarep ada yang sama, karena beda-beda tiap orang. Betul tidak? Tidak harus ada yang sama dengan Agim, malah kalau sama saya nggak mau ya, karena saya tahu siapa saya. Nggak mau, saya tidak mau ada penerus Darut Tauhid yang sama dengan saya. Saya berharap lebih baik. Dan kalau mirip ngejiplak tuh jadi kurang wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Zainuddin MZ, padahal saya gitu ya. Jadi jangan niru saya lah. Nanti tesiga lebih jelek lagi ya. Udah mati. Orang niru tuh nggak bisa fokus. Fokusnya adalah kepada tiruannya, nggak asli. Ya sudah begitu saja, biasa-biasa saja. Ya, santri di sini yang dikasih jabatan apapun, bukan tanda kemuliaan. Jabatan itu ujian, cobaan. Enggak ada mulia-mulianya. Makanya dipisahkan, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli
syai'in qadir. Jadi dipisahkan, Allah berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut, Allah ambil kekuasaan, kedudukan, jabatan dari siapa yang Allah kehendaki, dipisahkan. Allah muliakan yang Allah kehendaki, Allah hinakan. Kalau dia lulus, Allah muliakan, kalau tidak lulus, Allah hinakan. Nggak usah ambisius lah kepada jabatan. Tapi boleh kita ikhtiar, boleh ya. Kalau niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang nggak usah stres karena Allah yang menentukan, biasa wae lah. Dan kita juga nggak usah, bukan tidak hormat ya. Kalau ada tamu pejabat kesini saya akan hormat, sebagaimana menghormati saudara. Tapi tidak usah mengagung-agungkan. Seakan-akan kalau wah nggak usah, itu kan kalau belum ditangkap, betul ya. Kalau udah ditangkap, astagfirullahaladzim. Makanya tanda tangan prasasti itu dikurangi lah. Udah kita tandangan sendiri aja. Karena pernah suatu saat capek-capek prasasti, ditangkap ya. Jadi prasastinya rada-rada malu. Dah lah. Begitu? Halo? Adik-adik nggak usah petantang-petenteng. Bersyukur sekolah di Darut Tauhid ya syukur, tapi nggak usah merasa lebih dari yang lain. Banyak sekolah lain yang lebih baik. Santri ini yang mengumumkan, mempromosikan sekolah, kampus Darut Tauhid, nggak usah segala disebut-sebut. Seakan-akan kalau sekolah di sini bekal soleh, nggak boleh. Promosikan apa adanya aja, yang wajar, yang asli. Karena yang menggerakkan orang daftar ke sini adalah Allah, nggak usah pakai bohong. Sama umroh, misalkan MQ Travel ya, mau umroh ya beritahu aja apa adanya, yang wajar. Nanti yang daftar itu Allah yang ngatur. Enak hidup begitu, lempeng. Tahu cirinya orang yang lempeng apa? Tenang. Ciri orang yang maksiat galau. Dua ciri orang dosa tuh. Satu, selalu gelisah. Yang kedua, takut ketahuan orang. Kalau orang benar mah lempeng. Demikian. Jadi kita tidak mengagung-agungkan bukan berarti tidak menghormati. Kita hormati manusianya, bukan casingnya. Jelas? Karena casing itu ujian. Kita hormat ke tiap orang ya. Tapi jangan, nih misalkan di kantor begini, maaf ya, kalau ada atasan, nih sopan, mohon, atasan pergi, pakai otaknya, kenapa ini berantakan? Itu menjilat namanya. Kalau ke atasan hormat, ke bawahan kasar, menjilat namanya. Bukan begitu. Kita sopan ke siapapun. Tidak usah pakai marah-marah. Karena boleh jadi cleaning service lebih mulia di sisi Allah daripada direktur utamanya. Tolong santri karya ya, siapapun yang punya jabatan itu bukan tanda kehebatan. Enggak. Bagi saya mah orang-orang yang diuji. Ustadz Mulyadi, berat ujiannya. Apa aja jabatannya Ustaz? Ketua Dewan Syariah Darut Tauhid. Itulah sebabnya saya tidak mau berfatwa, beliau aja. Supaya beliau yang mikul. Rektor STAI, aduh berat ya. Siapa lagi? Cep dari apa? Imam, gawat der. Ustaz, setiap ngimamin dicatat ya teh, ngimamin teh ingin kelihatan merdu suaranya, ingin kelihatan banyak hafalannya, ingin kelihatan sempurna tahsinnya. Ada yang salat tuh sama sekali nggak ingat Allah. Waktu ngimamin itu kesempatan untuk pamer hafalan, untuk pamer tahsin, pamer kemerduan suara, pamer lagam. Nggak ada Allahnya, dicatat itu ngejongkeng. Tapi harus ada yang ngimamin ya. Jangan nggak mau dia mah dicatat. Emang di masjid lain nggak dicatat? Berat di Darut Tauhid mah, mending di musola, sama musola juga dicatat.
Makanya saya mah semangatnya ngimamin duhur dan asar aman. Semua ditanya yang paling nelangsa di akhirat yang ini nih. Aduh, beneran ini. Kata guru saya, AA ingat. Tiap nambah santri pasti AA dituntut di akhirat. Padahal tidak semua santri bisa dikenali ya. Tapi ini amanah. Paling cuma berapa ribu santri di sini. Yang berat itu diamanati Presiden Indonesia 270 juta. Ngeyepak atau di akhirat ada. Aduh. Itulah sebabnya saya tidak mau jadi presiden. Nggak ada yang nyalonin. Ada juga nggak ada yang milih. Menyiksa diri kalau cuma terus jadi presiden Darut Tahir aja udah leneng begini hadirin. Tapi udah pasti ada yang ditakdirkan, ya. Makanya kalau lihat para pemimpin tuh jangan mengagung-agungkan, tapi kasihani dengan doa. Kasihan Pak, aduh, Pak Jokowi itu kasihan nanti di akhirat tuh. Oh, sekarang giliran Pak Prabowo dengan Gibran ya. Waduh, itu pasti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun ada balasannya. Tuh, mikir. Udah nggak usah pengen, Pak. Siapa yang nyalonin? Ya calonin juga kata istrinya. Saya aja nggak keurus ya, apalagi ngurus negara. Cukup segitu. Ada pertanyaan silakan.